Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kajian Serambi yang dirahmati Allah, semoga kita dalam keadaan sehat dan selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan ini kita mencoba untuk mengupas closing statement dari Capres nomor urut 1 atau yang dikenal dengan Abah pada debat Capres kelima, yang mana closing statementnya luar biasa, sangat menginspirasi dan menggugah jiwa, dan sangat dalam maknanya, disampaikan dengan penuh emosional. Semua kita mungkin kalau mendengar dan menyimaknya dengan seksama pasti akan menyentuh hati kita. Hati kita akan tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Abah, dan terasa sangat dekat dengan masyarakat. Jangan berlama-lama lagi, mari kita saksikan. Ya, inilah dia closing statement dari Abah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bapak, saudara sebangsa yang saya cintai, selama 1 tahun lebih kami berkeliling Indonesia, berjumpa dengan jutaan rakyat. Mereka datang bukan mengharap bayaran, mereka datang membawa harapan. Mereka menginginkan ada perubahan, kondisi hidup yang lebih baik, bisa lebih makmur. Orang tua yang di malam hari melihat anaknya tidur dalam kondisi miskin, dia melihat sambil membayangkan, akankah anak saya tetap miskin seperti ini kelak? Bisakah mereka hidup lebih baik? Kami berjuang untuk perubahan, agar orang tua yang miskin itu bisa melihat anaknya tidur sambil berkata, syukur alhamdulillah, walau saya miskin, walau saya kelas menengah, tapi negara hadir untuk membantu anak saya punya masa depan yang cerah. Perjalanan ini perjalanan spiritual bagi kami. Ya, di pembukaan penyampaian closing statement pamungkasnya, Abah menyampaikan sesuatu yang dimulai dengan kata-kata yang sangat luar biasa, yaitu beliau telah menggambarkan beliau telah berjumpa dengan jutaan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke, dan dia merasakan bagaimana keluh kesah dari masyarakat Indonesia, bagaimana kegundahan, kegelisahan masyarakat saat ini, yang diumpamakan dengan seorang ibu yang resah dengan anaknya, dengan kondisi anaknya, yang dia hidupnya, seorang ibu tersebut hidupnya susah, miskin, dan ditambah lagi dengan penghidupan, dengan sistem pemerintahan segala macamnya yang hari ini tidak menguntungkan, sehingga timbul kekhawatiran bagaimana dengan anak cucu mereka. Ini yang seorang Abah merasakan hal ini. Ini sangat luar biasa. Tidak semua orang bisa merasakan ini. Banyak orang, banyak tokoh-tokoh hadir di tengah-tengah masyarakat hanya untuk menaikkan elektabilitas, hanya untuk popularitas, hanya untuk mendongkrak suaranya. Tapi beliau hadir di tengah masyarakat dengan penuh rasa cinta, penuh rasa kasih. Mereka berpelukan, berjabat tangan langsung dengan masyarakat, mendengarkan keluh kesah, bahkan tidak banyak yang menangis mengadukan nasib dengan Abah. Ini pembukaan dari penutupan pamungkas ataupun closingnya yang luar biasa dari Abah. Ini pembukanya. Coba kita dengarkan lebih lanjut. Setiap jabat tangan, setiap pelukan membawa pesan yang mereka sampaikan sebagai titip. Kami ingin Indonesia yang lebih baik, kami ingin Indonesia yang lebih adil, dan kami tahu Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, menginginkan kekuasaan yang welas asih, yang cinta kasih. Karena itu kami yakin bahwa Tuhan yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala, akan memberikan kekuasaan pada yang dikehendaki. Qul yallahumma malikal mulki tu'ti mulka man tasya wa tanziul mulka mimman tasya. Bahwa Tuhan akan memberikan dan mencabut dari yang dikehendaki. Karena itu kami dalam berjuang menyadari betul cinta kasih, welas asih, ketulusan, keteguhan menjadi bagian dari perjuangan ini. Kami menemukan orang-orang yang bertugas di lapangan bersama kami. Penyampaian Abah selanjutnya,
Beliau menggambarkan bagaimana situasi, bahkan kita dibawa ke suasana itu. Beliau bawa ke suasana yang beliau rasakan. Beliau bertemu dengan masyarakat, berpelukan dengan masyarakat. Beliau mendengarkan semuanya dari masyarakat. Jadi betul-betul dengan ketulusan, betul-betul dengan hati yang tulus, beliau merangkul masyarakat, bahkan beliau dirindukan oleh masyarakat. Nah, kita coba dengar lebih lanjut lagi. TNI, polisi, ASN, kepada mereka kami sampaikan rasa terima kasih yang luar biasa, dan kami akan perhatikan mereka untuk bisa hidup lebih baik setiap tahunnya nanti. Ya, di sini di pernyataan Abah di sini ini suara Abah udah mulai berat. Nah, kalau kita dengar suara Abah sudah mulai berat, di situ sudah Abah merasa sedih. Ya, walau yang disampaikan di sini oleh Abah, beliau sangat sedih melihat para petugas-petugas yang ikut mengamankan kunjungan beliau ke seluruh Indonesia, yang tugasnya luar biasa. Di sini sebutkan TNI, Polri, dan lain-lain, kepolisian dan lain-lainnya yang terlibat di situ. Mereka berjuang, mereka bersusah payah menjalankan tugasnya, sementara kehidupan mereka juga sangat memprihatinkan. Banyak para petugas, para abdi negara di negeri ini, mereka dengan sekuat tenaga berjuang untuk negara ini, berjuang untuk negeri ini, tapi kehidupan mereka sangat memprihatinkan. Ini yang ingin disampaikan oleh Abah, dan itu hari ini terus terjadi. Baik itu polisi, baik itu ASN, baik itu TNI, baik itu pegawai-pegawai lain yang mereka mengabdikan hidupnya untuk negara. Ditambah lagi misalnya guru, tenaga pengajar, guru, mereka mendidik anak bangsa. Bahkan kalau kita bilang untuk mereka untuk kaya raya jadi seorang guru sangat jauh, susah itu. Tapi mereka korbankan waktu mereka, pikiran mereka. Tapi apa yang terjadi kepada diri mereka sendiri, keprihatinan terhadap hidup mereka, ini yang dirasakan oleh Abah. Nah, ini sangat dalam maknanya, sangat dalam sekali. Nah, hari ini contohnya karena saya seorang guru, seorang pendidik, saya melihat profesi guru ini sekarang dipandang sebelah mata. Ya, dipandang sebelah mata. Kalau kita lihat sekarang ini gengsinya itu lebih gengsi yang lain. Direktur perusahaan, manajer ini segala macamnya. Padahal guru itu adalah profesi yang sangat mulia, baik di sisi agama, di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, maupun di sisi negara dan segala macamnya. Sebenarnya sangat mulia karena mendidik generasi bangsa, mendidik para penerus, generasi penerus yang akan meneruskan perjalanan bangsa ini. Jasa mereka luar biasa. Bahkan Jepang hancur, mereka bangkit kembali, yang dicari mereka adalah guru. Tapi nasib guru hari ini sangat memprihatinkan. Kalau kita dengar bagaimana tenaga honor, tenaga kontrak, mereka berbulan-bulan tidak dibayar gajinya, tidak diterima haknya. Belum lagi yang ASN, berbagai macam kesulitan mereka lalui, dan lain sebagainya. Profesi guru hari ini profesi yang dipandang sebelah mata, profesi yang tidak bergengsi, padahal ini profesi yang sangat bergengsi dan sangat menentukan nasib arah bangsa. Nah, itulah contohnya. Yang ini yang ingin dirubah oleh Abah. Baik, untuk lebih lanjutnya coba kita dengarkan penyampaian Abah selanjutnya. Kita juga menyaksikan ada yang menolak ini, yang hidup dari ketimpangan ini, yang justru merasakan kekuasaan dari ketimpangan ini. Itu yang akan kami lawan. Tapi kami tidak melawan dengan kebencian, kami tidak melawan dengan rasa ketidaksukaan. Kami akan membawa ini dengan spirit Surodiro Joyo Diningrat, lebur dening pangastuti, bahwa segala angkara murka akan kalah oleh kebaikan. Nah, ini yang juga menarik dari statement Abah, bahwasanya Abah akan melawan ini, melawan ketidakadilan ini, melawan keangkaramukaan ini. Jadi ini akan dilawan oleh Abah kalau dia terpilih jadi presiden. Tapi beliau bukan melawan dengan rasa kebencian.
Tentu kita maknain di sini, mereka akan lawan sesuatu yang tidak pada posisinya, tidak pada profesionalitasnya, atau tidak pada tempatnya, tidak azas keadilan tidak terjadi di situ. Terjadi suatu ketimpangan. Ini akan dia lawan, ini dia akan dia bereskan. Tapi bukan dengan rasa benci, tapi ingin menata ulang. Ini maknanya. Beliau akan menata ulang kembali semuanya, kembali bagus, kembali pro rakyat, mendahulukan kepentingan rakyat, menegakkan keadilan, menghidupkan sendi-sendi kehidupan masyarakat yang bagus, yang baik, yang tentram, yang damai, yang sejahtera, masyarakatnya sejahtera. Karena sayang, Indonesia adalah negara yang sangat kaya raya, kaya dengan sumber daya alamnya, kaya dengan sumber daya manusianya, tapi tidak dikelola dengan baik, sehingga hari ini kita miskin di negara kaya. Hari ini kita terpuruk di negara yang luar biasa ini, surganya negara-negara lain. Apa yang tidak ada? Semua ada di Indonesia. Nah, inilah yang mau digebrak, inilah mau dilawan oleh Abah, tapi melawan bukan dengan rasa kebencian, tapi melawan ingin menata ulang semuanya. Itulah perubahan. Mari kita lanjutkan. Merah putih di atas semuanya. Penghormatan kepada kebinekaan, penghormatan kepada persatuan akan mengantarkan kita, yang kita ikhtiarkan bersama-sama, menjadi Indonesia yang cerdas, sejahtera, sehat. Kesetaraan kesempatan bagi semua, itulah yang kami akan bawa. Nah, ini kita pernyataan selanjutnya dari Pak Abah yang jelas, kita akan dipersatukan dalam satu bendera, itu merah putih. Kita akan disatukan dalam negara kesatuan Republik Indonesia yang cerdas, yang sejahtera, yang bahagia. Artinya apa? Ini memang cita-cita mulia. Beliau ingin mensejahterakan, ingin membahagiakan semua masyarakat Indonesia supaya kita bermartabat, supaya kita diperhitungkan di mata dunia, dan tidak mungkin, tidak tertutup kemungkinan Indonesia akan bisa menjadi negara besar, negara superpower mungkin, atau negara maju yang luar biasa, dan itu potensi itu ada semua. Tapi hari ini kita salah kelola, salah asuh, salah didik oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, ataupun orang-orang yang belum mengerti tentang itu semua. Ini Indonesia kalau dikelola oleh orang yang tepat, orang yang cerdas, orang-orang yang mempunyai kapasitas, insya Allah Indonesia ini akan maju, Indonesia ini rakyatnya akan sejahtera. Mungkin kita coba lanjutkan lagi, kita akan mengupas setiap statement dari Abah, karena semuanya isi, semua yang disampaikan oleh Abah, semuanya sangat, maknanya sangat dalam. Mari kita lanjutkan. Setara bagi siapa? Laki perempuan, kaya miskin, kota desa, mereka yang berpendidikan umum, madrasah, pesantren, agama apapun, suku apapun. Dan kami akan tegaskan, negara tidak berdagang dengan rakyat, negara tidak pelit dengan rakyat, negara tidak berpaling dari yang papa, negara yang penuh cinta kasih kepada semuanya, negara yang hadir dengan perasaan yang halus, yang rahman, yang rohim kepada semua, yang merangkul dengan perasaan cinta. Ini perkataan yang sangat dalam sekali, yang mana beliau menyampaikan negara tidak berdagang dengan rakyat. Artinya apa? Kalau negara itu bukannya menjadikan rakyat ini sebagai konsumen dia, ya, bukan menjadikan rakyat itu sebagai konsumen. Itu maksudnya kalau kita, artinya apa? Supaya masyarakat ini adalah, rakyat ini adalah yang perlu disejahterakan. Inilah yang tujuannya sebenarnya kita bernegara, bagaimana rakyat ini damai, aman, tentram, sejahtera, hidupnya bahagia, hidupnya gembira. Ini yang diperlukan. Bukannya masyarakat itu dijadikan objek, dijadikan konsumen oleh negara,
sehingga semuanya kalau kita lihat hari ini dalam, maknanya sangat dalam. Masyarakat ini jangan jadikan objek untuk berdagang oleh negara, tapi negara hadir untuk membantu masyarakat, merangkul masyarakat dengan cinta kasih, dengan penuh rasa kasih sayang. Jadi bukan untuk dijadikan untuk kalau kita bilang ATM-nya negara. Jangan jadikan rakyat sebagai ATM-nya negara. Kalau negara butuh uang, oh butuh uang ini, kita keluarkan kebijakan ini supaya ada pemasukan untuk negara. Bukan. Tapi bagaimana negara berpikir supaya negara kita ini kaya dengan cara-cara yang luar biasa, yang tidak menyengsarakan rakyat, tapi malah mensejahterakan rakyat. Ini yang akan dibuat oleh Abah. Mari kita lanjutkan. Sebagai orang tua bagi anak-anaknya, sebagai abah bagi anak-anaknya semua, yang mencintai semua dengan sepenuh hati, memperhatikan yang paling bawah untuk meningkat kesejahteraannya, agar apa? Yang di tengah terangkat. Bila yang di bawah terlupakan, yang di tengah pun akan terlupakan, terhimpit. Karena itu pesan yang kami bawa adalah pesan negara yang menyayangi, negara yang welas asih, dan negara yang membereskan soal ketimpangan. Di statement Abah selanjutnya ini, Abah ingin menjelaskan di sini, ingin menyampaikan, kalau kita bahasakan dengan bahasa kita, negara itu harus menjadi layaknya seperti seorang abah, seorang ayah. Jadi negara itu adalah ayahnya. Anaknya siapa? Itulah rakyat, itulah masyarakat. Jadi bagaimana seorang orang tua kepada anaknya? Pasti orang tua akan menyayangi anaknya, akan memberikan apa saja untuk anaknya. Yang penting anaknya sejahtera, yang penting anaknya maju, sukses. Apapun akan dilakukan oleh orang tua, oleh abah. Bahkan jangankan harta jiwa, nyawanya pun akan dipertaruhkan untuk demi anak-anaknya. Itulah karakter seorang abah. Jadi negara harus jadi karakternya seperti abah. Itu maksud dari Abah Anies yang menyebutkan bagaimana negara itu harus hadir di tengah masyarakat dan harus menyayangi masyarakat, harus cinta kasih, harus merangkul masyarakat, harus mengerti dengan penderitaan masyarakat, harus mencarikan solusi untuk setiap permasalahan di masyarakat. Selayaknya kehadiran seorang ayah di tengah-tengah anaknya, yang memberikan solusi, yang memberikan bantuan, yang memberikan sokongan, dukungan, baik secara material maupun secara moral kepada anak-anaknya. Ini yang diinginkan, ini yang dimaksud oleh Abah Anies. Bagaimana negara menjadi seorang abah bagi rakyatnya, bukan malah menindas rakyatnya, bukan malah menzolimi rakyatnya, bukan malah memenjarakan rakyatnya, bahkan bukan malah memusuhi rakyatnya sendiri. Nah ini kita tidak merasakan hari ini. Inilah yang ingin disampaikan oleh, pesan yang ingin disampaikan oleh Abah. Nah ini lebih menarik lagi, statement Abah Anies yang terakhir ini, coba kita dengarkan dengan seksama. Ini luar biasa, statement terakhir ini sangat luar biasa. Mari kita dengarkan. Negara yang membereskan soal ketidakadilan, membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Mari Katong lakukan perubahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, statement terakhir ini luar biasa. Mengecilkan yang besar tanpa membesarkan yang kecil, menguatkan yang lemah tanpa melemahkan yang kuat. Ini maknanya apa? Maknanya semuanya ingin diberangkul, semuanya ingin dibantu. Mari bersama-sama kita, mari kita bercinta kasih, mari kita melakukan ini semua bersama-sama, demi kesejahteraan bersama, demi kemajuan bersama, demi kemajuan negara Republik Indonesia beserta kesejahteraan rakyat-rakyatnya di situ. Yang ingin dilakukan oleh Abah adalah dia akan membantu orang-orang yang lemah, dia akan membantu orang-orang yang masih hidupnya kurang beruntung, tapi dengan tidak menurunkan orang-orang yang sudah beruntung, hidup sudah sejahtera. Jadi semuanya, mari kita sejahtera bersama-sama, mari kita maju bersama-sama, mari kita sukses bersama-sama, mari kita bangun negara ini secara bersama-sama, melibatkan semua komponen, melibatkan semua kalangan, baik dari kalangan akademis,
praktisi dan lain sebagainya macamnya. Ini yang ingin disampaikan pada penutup closing statement dari Abah. Semoga perubahan segera terjadi. Kita merindukan perubahan-perubahan di Indonesia ini. Semoga Indonesia ini ke depan bisa menjadi negara yang sangat maju dan masyarakatnya sejahtera, masyarakatnya damai, bahkan bisa membantu negara-negara tetangga yang masih kurang beruntung. Sekian, terima kasih. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.